Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Pada minggu hari ini kita bersama-sama renungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita saat ini. Firman Tuhan terambil di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang baru saya baca itu adalah ayat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes dari Tuhan Yesus Kristus tentang keadaan atau tanda-tanda akhir zaman. Kitab Wahyu diwahyukan kepada umat Tuhan bukan supaya umat Tuhan mengalami ketakutan, tetapi justru melalui kitab Wahyu umat Tuhan menerima, mengetahui untuk pengharapan yang kekal yang diberikan setelah kesusahan-kesusahan yang terjadi. Bahkan dikatakan di dalam kitab Wahyu, di dalam keadaan dunia ini, dunia akan terus-menerus mengalami pergolakan. Tetapi justru itulah kitab Wahyu dinyatakan kepada orang percaya agar tidak takut, tetapi sungguh semakin teguh di dalam iman. Berbahagialah orang yang bertahan sampai di dalam kesudahannya, karena dia akan memiliki hidup yang kekal dan memperoleh upah daripada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa pada saat meterai keempat dibuka oleh anak domba yaitu Yesus Kristus, disimbolkan ada seekor kuda hijau kuning dan yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut atau yang disebut dengan neraka itu mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat penduduk bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas yang di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi atau simbol satu persatu secara detail, tetapi secara umum bahwa akan ada masa di mana masa pedang, sampar, kelaparan, wabah, bahkan binatang-binatang buas itu membunuh. Di sini dikatakan sepertiga, ya, bukan sepertiga, tetapi seperempat dari bumi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bumi ini saat ini ada sekitar 8 miliar, berarti kurang lebih 2 miliar yang diserahkan kepada maut oleh karena pedang, oleh karena kelaparan, oleh karena sampar, dan oleh binatang-binatang yang buas di bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang abad-abad sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya itu pernah terjadi wabah-wabah. Ada yang disebut dengan wabah malaria, ya, di tahun 1500-an, dan ada banyak orang yang mati. Ada yang disebut dengan wabah flu Spanyol tahun 1918 yang terjangkit 500 juta orang, dan yang meninggal adalah 50 juta orang pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau begitu bagaimana dengan corona? Ya, kalau dilihat dari data statistik memang begitu mengglobal, tetapi sebenarnya masih relatif kecil untuk saat ini. Tetapi bisa jadi corona ini akan menjadi besar dan semakin besar, kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita terfokus kepada masalah ini, mungkin kita akan habis tenaga, habis waktu untuk kita hidup di dalam ketakutan. Tetapi kalau kita melihat wahyu daripada Tuhan, kita melihat firman Tuhan, kita akan melihat sketsa. Kita akan melihat rencana Tuhan dalam jangka yang panjang, bahwa memang hal itu harus terjadi. Hal itu sudah ada di dalam rencana dan planning daripada Tuhan yang diizinkan, ya, yang diizinkan Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Saat-saat ini harus kita akui kita ada di dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam menghadapi masa-masa yang gelap ini. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada intinya Tuhan menghendaki supaya kita tidak takut, tetapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita tetap semakin setia dan tekun mencari kebenaran. Bahkan kita semakin hari kita memperkuat roh kita, sehingga kita tidak menjadi terhilang, sehingga kita menjadi tidak ikut binasa, tetapi justru kita ada di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur 34 ayat yang ke-8 berkata demikian. Mazmur 34 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini, ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, dan meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sungguh luar biasa dan ajaib. Di saat dunia menghadapi kesulitan, justru ada jaminan, ada perlindungan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kalau tadi saya mengatakan bahwa di saat-saat ini kita harus semakin setia. Di saat-saat seperti ini kita harus semakin tekun. Di saat-saat seperti ini kita harus semakin mencari Tuhan. Di saat-saat seperti ini kita harus sungguh-sungguh bertobat. Di saat-saat ini kita harus memperkuat iman dan roh. Maka janji Tuhan itu sungguh-sungguh akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara rinci akan saya sebutkan, ya, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi situasi yang sulit pada saat ini. Ada 5 sikap yang harus kita miliki dan perkokoh di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 supaya kita mendapat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan membuka di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan 6. Firman Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang jahat, orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dituliskan merupakan uraian daripada perlindungan umat Tuhan di saat dunia mengalami krisis yang hebat. Tetapi kita melihat bahwa konteks daripada Mazmur 91 itu adalah berbicara tentang orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, atau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Apa artinya melekat? Kalau kita melihat perangko yang melekat pada envelopnya, ya, itu kemana envelop ada maka perangko itu ada di dalamnya, melekat, tak terpisahkan. Ya, pertanyaannya, apa yang melekat dari diri kita kepada Tuhan? Kita harus menanyakan kepada diri sendiri, hari demi hari, apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Apakah hari demi hari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan? Ya, kita hidup dipakai oleh Tuhan atau hidup Tuhan dipakai oleh kita. Ya, ini sesuatu yang berbeda. Ada banyak orang yang mengklaim dirinya dipakai Tuhan, tetapi sebenarnya dia memakai Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang pertama, sikap yang pertama dikatakan di situ, jangan takut, ya. Di dalam ayat yang kelima itu, sebab engkau tidak usah takut. Jadi kalau Bapak Ibu melekat hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak perlu takut akan krisis yang terjadi. Karena apa? Karena ada kuasa yang ajaib, ada pertolongan yang ajaib, ada tangan Tuhan yang ajaib yang datang kepada orang-orang yang tepat, kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak bisa datang ke gereja. Mungkin kita tidak bisa persekutuan keluarga, kita tidak bisa berdoa bersama-sama. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Bapak Ibu tidak tergantung pada tempat. Iman Bapak Ibu tidak bergantung kepada pendeta. Iman Bapak Ibu tidak bergantung kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi iman Bapak Ibu itu tergantung daripada hati Bapak Ibu sendiri kepada Tuhan. Kalau hati Bapak Ibu melekat kepada Tuhan, di mana saja, kapan saja, dan apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu semua, Bapak Ibu akan tetap memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau sehari-hari ini Bapak Ibu tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, coba lihat, coba periksa. Barangkali ada dosa di dalam hati. Barangkali ada sesuatu yang menjadi sekat. Karena firman Tuhan berkata, tanganku tidak kurang panjang untuk menolongmu, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan kamu adalah segala dosamu. Tidak ada hal yang lain yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan, yaitu kecuali adalah dosa dan pelanggaran kita. Namun pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memberikan jalan anugerah. Ketika kita datang mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, dan kita memiliki persekutuan kembali bersama dengan Tuhan yang indah. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 9 ayat yang ke-22.
Sikap yang kedua di dalam menghadapi krisis di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 22. Firman Tuhan berkata, ya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Di masa krisis ini, yang pertama hati kita harus penuh dengan keberanian dalam menghadapi hidup ini. Yang kedua, kita harus memiliki iman. Tuhan Yesus berkata, "Teguhkan hatiku, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman menembus kemustahilan. Ya, dengan iman para hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi Tuhan, bahkan orang-orang yang percaya bisa melalui hal-hal yang mustahil. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku. Ya, artinya bahwa kita ini diberi kuasa oleh Tuhan selama kita bekerja melayani Tuhan. Selama kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Selama kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, ada kuasa di dalam hidup kita. Iman adalah sarana untuk kita menerima kuasa Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Biarlah iman kita itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Jadi yang pertama, kita tidak boleh takut. Yang kedua, kita harus memiliki iman. Yang ketiga, di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 mengatakan, ya, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata yang saya garis bawahi adalah, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Tuhan? Ini berbicara tentang berdoa. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan itu nama lainnya adalah berdoa. Hari-hari ini apa yang kita perbanyak di dalam hidup kita? Apakah hari-hari ini kita hanya memperbanyak hidup kita untuk menyalahkan situasi? Hari-hari ini kita isi dengan kekecewaan. Hari-hari ini kita isi dengan keputusasaan. Hari-hari ini kita isi dengan keluh kesah. Ataukah hari-hari ini kita penuhi dengan doa atau berseru-seru kepada Tuhan? Berseru-seru kepada Tuhan bisa jadi dengan suara yang kelihatan, tapi juga bisa jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, hati kita terarah kepada Tuhan. Jadi kalau kita memiliki hati yang berdoa, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, di sini dikatakan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu, tidak memperpanjang waktu untuk menolong. Bahkan Tuhan akan menolong pada waktunya. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang keempat? Sikap apa yang harus ada di dalam menghadapi krisis-krisis seperti ini? Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua akan saya bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mengalami kesusahan bukan kita saja, tetapi orang-orang lain, terutama saudara-saudara yang seiman juga mengalami kesusahan. Kalau kita ada kelebihan berkat, firman Tuhan perintahkan kepada kita,
supaya kita saling membantu. Karena apa? Kita pun memperoleh berkat itu daripada Tuhan. Kita pun memperoleh kehidupan, bahkan kita memperoleh apa yang ada pada kita itu juga berasal daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap yang keempat yaitu berbagi. Sikap yang pertama jangan takut, yang kedua penuh iman, yang ketiga berdoa, yang keempat kita harus action, yaitu kita harus mau berbagi. Saya bersyukur dan berterima kasih saya ada dan keluarga saya ada juga karena ada orang-orang yang berbagi. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan sehingga mengulurkan tangannya untuk pemeliharaan hambanya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan saya percaya juga bahwa Bapak Ibu terpelihara juga itu karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita semua juga harus memiliki hati yang mengasihi satu dengan yang lain. Saling berbagi, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, saling menopang, saling menguatkan. Orang yang kuat wajib menopang orang yang lemah, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita yang diperintahkan Tuhan di dalam menghadapi krisis saat-saat ini. Di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan demikian Bapak Ibu. Ya, Roma 12 ayat 12 mengatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kelima, supaya kita tetap bersukacita. Kata lain sukacita adalah bergembira. Kata lain bergembira adalah hati kita senang, sukaria. Karena apa? Bukan karena dunia ini, tetapi karena Tuhan kita hidup. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan menolong kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, ada 5 sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita harus memiliki iman, kita tetap berdoa dan berbagi. Yang kelima, kita tetap menjaga hati kita agar tetap mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita, mengalami bisa memuliakan Tuhan dalam hidup. Karena apa? Karena kita sadar bahwa saat ini kita ada sedang dalam perjalanan menuju kepada akhir zaman. Karena firman Tuhan sudah setahap demi setahap digenapi di dalam kehidupan dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa lagi mundur, tetapi kita harus maju karena di depan kita ada pengharapan, ada Tuhan, dan Tuhan memberikan janji kepada kita yaitu hidup yang kekal dan kehidupan kemuliaan di dalam kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.